Kelihatannya Pak Irwan ini disayang Pak Gubernur betul ini. Dia. Koordinasinya bagaimana? Saya pikir kartu ini, kartu Masagena namanya dengan BNI, tidak ada uangnya, tapi banyak uangnya. Ya. 1 jiwa. Iya, itu iya, itu benar. yang mendasari lahirnya Iya. sang pengabdi 1 jiwa itu Iya. apa? Minta maaf sekali lagi, saya tidak anti tambang, tidak. Tapi memang desain kawasan, manajemen lingkungan, ruang hijau ini harus didesain dengan baik, sehingga kita tidak akan menyimpan bom waktu kepada anak cucu kita. Harapan saya Sigi di 2024-25 paling lama kita sudah menjadi penghasil Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ketemu lagi dengan podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Alhamdulillah hari ini telah hadir di studio seorang tokoh muda yang energik, yang saat ini terus berikhtiar dan menyapa warganya. Beliau adalah Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan Lapata, SOS MSI. Selamat datang di podcast Kabar 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam. Makasih banyak ini Pak Kamil sudah bisa hadir di tempat ini. Ini sudah sangat luar biasa. Kalau saya tadinya hanya melihat di YouTube dan lain sebagainya, tapi hari ini saya bisa bertemu langsung dan mungkin menyampaikan informasi-informasi yang penting terkait dengan situasi kondisi Sigi. Makasih. Ya, Pak Bupati. Di awal masa jabatan Bapak sebagai Bupati Sigi, 7 tahun yang lalu, masuki tahun ke-8 hari ini, persoalan Sigi itu sangat banyak dan rumit. Pertama, satu-satunya bupati yang satu-satunya wilayah kerja yang tidak punya bandara, tidak punya pelabuhan, kemudian tidak punya jalan nasional, kemudian perkelahian antar kampung saat itu begitu masif, ditambah lagi bombardir bencana gempa bumi 28 September 2018 yang begitu dahsyat, dan bencana-bencana alam lainnya yang cukup beruntun di wilayah kerjanya Bapak. Apa strategi dan program yang Bapak telah lakukan? Makasih banyak ini Pak Kamil. Alhamdulillah, tentu hampir masuk 8 tahun saya memimpin daerah. Divisi yang pertama ini memang semua sudah terdesain di dalam RPJMD kami, yakni ekonomi berbasis kerakyatan. Ini yang kami dorong. Kenapa ekonomi berbasis kerakyatan? Karena di Sigi tidak ada tambang, tidak ada laut, yang ada hanya kawasan hutan dan kawasan budidaya. Nah, dari struktur alam memang Sigi agak unik. Kenapa unik? Hampir 75% lebih kawasan hutan lindung dan konservasi. 25% lebih ini kawasan budidaya. Nah, di ruang budidaya ini di dalamnya ada pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro kecil, menengah, dan peternakan. Nah, inilah yang coba kami desain di dalam visi kami yang pertama. Harapannya tentu ingin membangun daerah. Nah, dalam proses-proses ini ada hal-hal yang paling menarik di sini terkait dengan kawasan tentunya. Kawasan kami, kawasan pertanian, perkebunan, ini yang menjadi kekuatan daerah yang didesain. Nah, apa langkah untuk menyusun ini? Langkah yang awal ini adalah melakukan percepatan infrastruktur daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Harapannya agar terbuka akses antara lain jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih yang ada di Sigi, di samping ruang-ruang agribisnis. Nah, inilah yang menjadi fondasi awal. Kita sudah mulai bergerak di tahun awal, tahun pertama, menyambung masa kepemimpinan Pak Aswadin, di mana mendorong percepatan infrastruktur. Harapannya agar pertama jalan kawasan perbatasan Sulawesi Selatan itu bisa tembus. Kenapa harus itu didorong, bukan yang lain? Yang lain juga sudah kita dorong ke percepatannya. Hanya saja mimpinya ketika akses ini akan terbuka, ruang ekonomi baru itu akan tumbuh dan muncul. Dan memang di sana yang sangat luar biasa tingkat katakanlah tingkat kemiskinan itu sangat sangat terlihat.
Kenapa terlihat? Ojek pulang pergi dari Gimpu Piana Kalamanta Batas itu 2 juta pulang pergi. Nah, sementara hasil bumi yang ada di sana ini yang memang harus dibeli. Dibeli ini oleh siapa? Masyarakat yang ada di bawah. Harga kopi kalau di Palu itu sampai 30-40 per kilo. Kalau di sana masyarakat beli hanya 10.000. Nilai tukar petani itu tidak mampu menendang ke atas. Nah, inilah yang memang menjadi ketimpangan. Ini yang coba kita usahakan. Alhamdulillah di periode pertama ini itu sudah tembus jalan namun belum teraspal. Nah, kami mencoba lagi membangun komunikasi karena memang secara teknis, secara administrasi biasanya ada yang tidak bisa. Namun secara politis itu bisa didorong. Misalnya melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur pada saat itu, Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, pada saat itu masih Pak Menteri Pertanian sekarang. Kemudian bersama juga ke Ibu Indah, Bupati yang ada. Rencananya adalah membangun kerjasama pembukaan jalan. Nah, sekarang Sulawesi Selatan yang ada ini Ibu Indah sudah masuk di perbatasan. Kami sudah masuk tapi belum diaspal. Nah, ini mungkin menjadi PR yang akan datang. Nah, kemudian belum habis persoalan-persoalan ini di 3 tahun awal ini, ya kami dirundung persoalan bencana. Bukan berarti bencana menjadi alasan. Namun ini menjadi kuat hal yang harus diselesaikan karena konsentrasi kami berubah. RPJMD yang harusnya melakukan percepatan semua berubah karena bencana. Nah, apa yang terjadi? Kami menyelesaikan persoalan kedaruratan bencana, kemudian masuk ke rehab prekon. Dan yang sampai saat ini memang katakanlah masih menjadi kendala tapi tidak lagi terlalu luar biasa. Kenapa? Karena ruang-ruang pembangunan pada saat bencana didorong oleh Kementerian PUPR. Kemudian baru-baru ini lagi alhamdulillah ada invest terkait dengan kebencanaan. Ruang itu semakin besar namun percepatannya sedikit agak terlambat ini Pak. Ya. Hampir 4 tahun kalau tidak salah ini. Nah, alhamdulillah Sigi dari pendataan kami untuk tentunya masyarakat yang harus mendapatkan perbaikan rumah, antara lain rumah rusak sedang, ringan dan berat ini di data awal itu 33.000 lebih. Kami verifikasi 31.000 sampai masuk di 24.000. Kenapa harus diverifikasi? Karena memang mungkin masyarakat, saya pikir masyarakat juga tidak keliru, tidak salah. Mereka pertama mempertanyakan haknya. Kemudian pemerintah ini adalah jembatan, pemerintah adalah media. Karena di dalamnya pemerintah adalah negara. Karena ketika bicara negara ada pemerintahan di pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, ini yang memang harus didesain menjadi lebih baik lagi tentunya. Antara lain untuk percepatan rehab prekon di Kabupaten Sigi sudah hampir 78, masuk 80% lebih. Sisanya ini yang masih belum karena ini masih menjadi menjadi kehidupan kita, antara lain Gumbasa. Gumbasa ini dia mengaliri hampir 8.000 hektar lebih. Sekarang dengan masuk tahapan yang hampir tahun ketiga, ini masih sekitar 1.000 lebih, dimasuk data terakhir kemarin hampir 3.000-an, belum sampai setengah. Ditambah lagi bencana banjir kemarin. Bencana banjir. Nah, memang struktur daerah kami seperti itu Pak. Hampir semua kawasan ini, kawasan lindung, konservasi ini masuk di aliran sungai. Nah, ada fenomena yang memang sangat luar biasa. Pertama persoalan alam ini sendiri. Kemudian yang kedua persoalan kebijakan. Kalau kebijakan ini juga sangat berat dalam artian di satu sisi kewenangan untuk mengurus sungai ini ada kewenangan pusat. Di satu sisi juga anggaran juga kita terbatas. APBD Sigi ini hanya 1.129 miliar. Nah, ini dialokasikan untuk belanja pembangunan tidak cukup untuk mengurus ini karena 40% lebih belanja pegawai. Belanja pembangunan itu 40%, 20% belanja lainnya. Kalau kita padukan semua ini, siapapun yang akan jadi pimpinan daerah dengan keadaan situasi kondisi memang sangat berat. Namun alhamdulillah dalam proses-proses seperti ini komunikasi kami dengan pemerintah pusat dengan provinsi juga sangat aktif untuk mendorong penguatan program. Kalau hanya harap APBD Pak, kami tidak akan dapat. Misalnya, sekalipun memang rehab prekon ini bagian dari pemerintah pusat, tapi kalau tidak dikomunikasikan, tidak didatangi, yakin akan terlambat. Nah, sampai hari ini juga tinggal sedikit sekali antara lain perbaikan huntap. Nah, hanya saja mungkin ini perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Sigi. Ada standar yang sangat-sangat berat ini Pak Kamil, yang dari PUPR antara lain. Misalnya data kami ini kan sudah banyak yang masuk, yang sisa terakhir ini
ada 205 orang lagi. Nah, 205 orang ini untuk menempati Huntap PUPR dengan syarat yang masuk zona merah, yang masuk zona trauma, dan masuk zona ditentukan. Nah, di satu sisi, masyarakat yang ada di kawasan kami, Pombewe dan sekitarnya ini, mereka tidak masuk di zona tersebut, tapi rumahnya rusak berat. Nah, mereka sudah memilih pada saat itu untuk tidak mendapatkan stimulan, mendapatkan Huntap. Harapannya mereka dapat rumah di sini. Nah, apa yang terjadi? Karena memang keterlambatan sosialisasi. Kami juga dari Pemda ketika ketahui nanti setelah diverifikasi kembali, dalam Pak ini tidak bisa. Kenapa? Yang bersangkutan tidak tinggal di zona merah. Nah, kami juga kaget. Sementara dana stimulan kami yang untuk kita dorong ini sudah selesai semua. Nah, terus siapa yang akan menanggung ini? Otomatis pemerintah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kemarin saya habis pertemuan, saya sampaikan sudah nanti ini kita komunikasikan. Dan alhamdulillah saya berkomunikasi dengan Kasatgas PUPR Pak Dr. Ari. Beliau insya Allah minggu depan akan datang di Palu. Nah, kesempatan inilah nanti yang akan kita kuatkan. Sehingga ya masyarakat tidak salah. Saya pikir masyarakat benar. Masyarakat tidak salah karena memang pemerintah harus menyampaikan informasi. Kami juga mendapat informasi ketika verifikasi. Nah, kami sudah kelabahkan ini Pak, uang tidak ada. Masih sekitar berapa persen itu Pak? Masyarakat korban bencana yang belum mendapatkan haknya, di luar tadi yang mendapatkan aliran air itu. Ini untuk bencana ya? Oke. Ini sekitar mungkin sekitar ya 35%. 35% dalam artian dari nilai semua ya, dari 5 semua. Tapi sebagian sudah diproses, tinggal menempati, tapi sekitar hitungan data kami kemarin dari 54 itu yang verifikasi, kemudian sisa yang final itu 9 dan 5 yang clear, 4 yang bermasalah. 4 ini yang kami selesaikan Pak. Ini berarti kalau dia 50 juta hitungannya per satu rumah, berarti 200 juta. 200 juta. Tetapi ada upaya kami, misalnya kami membeli lahan di Loru kemarin, ada 2 hektar. Nah 2 hektar ini rencananya kami akan bangun bagi mereka yang memang terkait dengan yang seperti tadi. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini juga penting, mungkin ini kewajiban kita sebagai pemerintah. Walaupun mereka ini istilahnya kakak gendong itu Pak. Kakak gendong ini kan memang bermasalah juga, tapi saya pikir mereka korban bencana. Tidak bisa kita tinggalkan mereka. Makanya saya beberapa saat kemarin ketemu Pak Gubernur, Pak Rusdi Masura, saya bilang ada kakak gendong kita ini Pak sekitar 300 lebih. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus diselesaikan juga. Tapi dengan syarat kita selesaikan dulu yang bersyarat, baru kita masuk di sini. Apapun dia, mereka adalah korban bencana. Ini yang paling penting ini barangkali Pak. Kemudian sinkronisasi aturan program dari pemerintah pusat memang harus lebih detail lagi, ya supaya kami tidak tiba masa tiba akal. Ketika sudah bergerak, muncul lagi aturannya. Terus kami juga tidak bisa menyelesaikan ini dalam artian karena selalu terikat oleh mekanisme. Apa yang terjadi ketika kami salah mendesain, menyusun, melaksanakan ini, kami akan terkena ruang yang lain lagi nantinya, persoalan APH. Dan memang ini lagi diawasi terus. Itu Pak. Ya Pak Bupati, dari kasat mata orang luar saja, kelihatannya menjadi Bupati Sigi ini sangat berat Pak. Pak Iwan. Karena bencana itu datang beruntun. Belum Pak. Satu persoalan selesai, datang lagi yang satu. Sementara keterbatasan itu serba melingkupi wilayah kerjanya Bapak. Apa kiat dan resep yang digunakan sampai hari ini Pak Irwan masih tetap enjoy di tahun ke-8? Iya, makasih Pak. Mungkin ini ada inovasi-inovasi yang kami bangun sejak awal. Pertama, ada namanya Rapat Senin Berjalan. Rapat Senin Berjalan ini evaluasi setiap minggu kami bekerja, mulai dari penataan perencanaan dan pengawasan, kemudian penataan administrasi kepegawaian, kemudian pengolahan administrasi keuangan. 4 poin ini yang setiap hari kami bahas setiap hari Senin. Hari Senin ini semua persoalan OPD yang melingkup satu kabupaten ini itu kita bahas di situ. Mulai dari desain perencanaan. Alhamdulillah di tahun ini Pak kita sudah mulai pelan-pelan beranjak untuk menyelesaikan program. Dan memang sekali lagi di Sigi kekuatan dalam artian APBD kita terbatas, namun itu tidak menjadi alasan. Nah, di sisa masa jabatan di 2 tahun terakhir ini ada desain yang kita dorong, misalnya dalam rangka pemulihan ekonomi, misalnya insya Allah juga menyikapi IKN ke depan. Pertama, kami membangun fondasi agribisnis, antara lain menyusun desain terkait dengan kawasan di BK. BK ini ada 3. Nanti insya Allah tahun ini sudah dikunjungi oleh Bappenas kemarin, ini hasil komunikasi konsultasi yang tidak henti hampir 2 bulan lebih saya ke sana. Pertama,
membangun RPH modern. RPH modern ini informasi kemarin itu sekitar mungkin 13-14 miliar lebih. Kemudian membangun pasar hewan itu sekitar 8 miliar. Kemudian perbaikan RTH untuk penggemukan sapi yang ada di Tandau itu sekitar 13 miliar. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, di program kami ini kemarin dalam rangka pemberdayaan ini ada pembagian ternak 1.000 ekor per tahun dalam rangka melihat situasi kondisi daerah. Para peternak ini kita coba berdayakan, memberikan bantuan per kelompok, tapi kita fokus di beberapa titik. Sekarang konsentrasi kami sudah di Dolo Selatan. Ada namanya SPR, Sentra Peternakan Rakyat, kerjasama dengan IPB. Alhamdulillah tahun ini terus bergerak ya, karena pasca bencana kemarin kita terus urus. Nah, sehingga kita sudah kerjasama dengan Bank BI, ada beberapa pengusaha-pengusaha lokal juga, ada yang dari luar yang masuk. Mereka melakukan penguatan pengemukan dengan upaya untuk mengirim keluar Kalimantan dan IMIP. Nah, sekarang saya berpikir bahwa kalau ini terus kita lakukan, tidak melakukan inovasi, ini juga akan berat. Harapan saya Sigi di 2024-25 paling lama kita sudah menjadi penghasil sapi beku, daging beku. Kenapa? Itulah RPH modern tadi. RPH modern itu kita desain semua serba higienis nanti, pendapatan daerah ada, kemudian pasar hewannya juga ada, pasar ikan air tawarnya ada. Nah, kemudian hal yang lain yang sekarang insya Allah sudah dalam perencanaan semua, sebagian sudah dibangun. Membangun kawasan ekonomi. Misalnya tahun ini sudah kita bangun itu hampir 12 miliar kawasan wisata Sungai Kalukubula. Dalam rangka ini Pak, penguatan ekonomi masyarakat. Di situ kita desain tempat wisata sungai itu, misalnya hobi masyarakat sini kan biasanya karapan sapi. Kita buat sekitar 100 meter lebih untuk desain kawasannya, untuk orang khususnya untuk masyarakat atau masyarakat dari luar juga bisa. Kemudian kawasan UMKM untuk masyarakat kecil yang kami pusatkan untuk penjualan. Kemudian kawasan besar untuk masyarakat yang memang konsentrasinya dari kota masuk kemari. Misalnya warung kopi besar kita buat, tempat orang berkumpul dan lain sebagainya. Kemudian tahun depan di kawasan Lolu kita bagi 3. Kawasan Lolu itu ada 4 hektar lebih ex kantor bupati dan DPR yang memang tidak lagi difungsikan. Ini insya Allah tahun depan kita sementara desain perencanaannya membangun kawasan UMKM dan ruang terbuka hijau. Harapannya di sini orang akan berkumpul, kemudian kami menghidupkan kembali ya kuliner masyarakat yang biasa dikenal ayam panggang Miromaru misalnya, Kaledo dan lain sebagainya. Tapi yang jualan ini masyarakat kecil. Nah, inilah nanti akan terjadi ruang pertemuan. Kemudian di tengahnya juga kita mendorong kekuatan-kekuatan para pengrajin souvenir dan lain sebagainya. Begitu juga di Binangga, di kawasan yang memang kemarin terjadi tawuran sering, kita coba fungsikan juga sama dengan kawasan UMKM di dalamnya. Harapannya adalah bahwa ke depan masyarakat bisa bergerak ekonominya. Kemudian memang seperti Pak Kamil sampaikan tadi bahwa resepnya memang selalu berkoordinasi dengan pihak OPD. Kemudian selalu berkomunikasi ya. Kalau saya mungkin tidak terlalu formal luar biasa Pak. Ketemu di mana saja bisa, di ruangan juga biasanya tidak terlalu formal, harus ketemu si A baru ketemu, tapi minimal ada komunikasi, setelah itu langsung masuk. Kemudian betul sekali Pak Bupati, karena soal birokrasi ini rasanya tidak ada dalam kamus hidup seorang Bupati Sigi saat ini, karena pengalaman kemarin ketika bencana ada teman kita yang dari Surabaya yang hendak ketemu Bupati, tetapi kita tidak ke kantor Bupati, Bupatinya yang datang. Amin, di warung kopi pun dilayani. Ini luar biasa. Sebentar, jangan beranjak kemana-mana. Pemirsa yang ada di mana saja, tonton terus acara ini, podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Pak Bupati, sampai tahun ke-14 terbentuknya Sigi. Kita lihat misalnya ibu kota kabupaten yang seharusnya menjadi barometer itu belum terbangun. Kemudian kantor DPR dan kantor bupati yang ketika diporak-porandakan oleh gempa kemarin sekarang sudah tidak ada lagi. Apa di sisa akhir masa jabatannya Bapak, apa yang akan Bapak persembahkan untuk Sigi? Di tengah masyarakat Sigi itu masih miskin. Benar, Pak. 13, sekian persen dari 240.000 jumlah penduduk, 177 desa, 16 kecamatan. Benar. Apa yang harus dilakukan? Makasih banyak ini Pak. Terkait dengan ini, langkah-langkah yang kami lakukan memang di sisa 2 tahun ini. Pertama, saya fokus di pembangunan di 2 tahun terakhir nanti. Pertama, kawasan ibu kota.
Iya. Ibu kota kabupaten ini tepatnya di Kecamatan Biromaru, Desa Bora. Tapi sekarang sudah menjadi Sigi Kota. Nah, di sana kantor bupati kemarin itu karena zonanya dalam kawasan itu tidak bisa lagi dialihkan. Lahan kami sudah beli, sudah ada. Jadi dipindah kemana kan? Tetap di Bora juga, tapi tetap agak naik di ketinggian. Iya. Nah, desainnya sudah ada. Insya Allah tahun depan memang harus dipacu ini Pak. Dan tahun depan insya Allah harapan kami Desember sudah bisa ditempati bersama dengan kantor DPRD. Ini rencananya. Kemudian di tengah-tengah ruang seperti ini tentu kita ingin juga Sigi ini yang dekat dengan kota Palu menjadi bangkitan. Sehingga alhamdulillah ini perjuangannya hampir 4 tahun lebih nih Pak. Desain rencana jalan Bora tembus Pandere Pakuli ini sudah kita sudah mulai, di mana lebar 30 meter. Nanti mungkin ya saya punya mimpi macam kita buat di jalur 2 besar. Jalur 2 yang ada di Palu. Kemudian di pinggirnya nanti ada kawasan-kawasan ekonomi. Nah, di sana juga sementara kita susun desain rencana Kebun Raya Sidondo yang luas 58 hektar sekarang sementara dalam proses di kementerian. Yang mudah-mudahan semua ini bisa berjalan sesuai rencana. Tapi insya Allah untuk kantor bupati dan kantor DPRD ini kita akan bangun sebelum akhir masa jabatan sudah bisa. Bisa insya Allah sudah ditempati. Oh, ini kado ya, untuk masyarakat insya Sigi. Allah. Nah, kemudian juga ini Pak terkait dengan pembangunan jalan percepatan tadi untuk menjadi magnet bangkitan di wilayah kita. Memang Bora Pandere ini kan menjadi ruang rekayasa lalu lintas baru, harus masuk ke dalam, kita ambil di pinggir sampai ke Pakuli rencananya. Kemudian kemarin minggu lalu bersama-sama dengan Kadis PU kita sementara menyusun rencana juga membuka ruas Dewi Sartika Maranatha tembus Bora yang tadinya ujung. Itu realisasinya kapan itu Pak Bupati? Insya Allah di tahun depan kita buka. Mudah-mudahan ini bisa bergerak karena memang kalau mengharap APBD ini Pak agak berat. Kemarin kami dibantu oleh Pak Gubernur yang Pak Rusdi Mastura terkait dengan tahun ini 6 miliar pertama untuk ruas Bora Pandere. Nanti dia multi years yang sampai 100 selesai. miliar per tahun untuk kabupaten kota itu sudah terrealisasi dari Gubernur. Minta maaf Pak. Jadi memang ada kemarin program Pak Gubernur kemarin yang 100 miliar. Ya. Dan memang kalau kita lihat untuk secara formal diberikan resmi oleh Pak Gubernur itu belum ada. Mungkin masih menunggu rencana-rencana lain. Namun secara formal untuk pembangunan yang diberikan sampai hari ini ada beberapa miliar. Misalnya pembangunan pembelian lahan di POI, kemudian rencana pembangunan jalan yang nanti insya Allah akan dibiayai oleh Pak Gubernur lewat multi years ini 6 miliar tahun ini, kemudian sampai selesai di 2024 dan itu sudah ditetapkan di RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Itu Pak. Kelihatannya Pak Irwan ini disayang Pak Gubernur betul ini. Dia. Koordinasinya bagaimana? Saya pikir mungkin bukan juga disayang barangkali. Pertama beliau sebagai orang tua, yang kedua tentunya di masa-masa sebelum menjadi gubernur juga sering berkomunikasi. Nah, saya membangun ruang komunikasi setiap ada hal yang prinsip, setiap ada hal yang harus dipercepat dan memang kita tidak boleh diam kalau sebagai pimpinan daerah karena apalagi uang kita terbatas. Ya saya harus banyak berkomunikasi dengan pimpinan provinsi termasuk juga di kementerian Pak. Ini mungkin hampir tiap 2 minggu berangkat. Alhamdulillah ada hasil yang kami dapatkan juga dari dana pembangunan tersebut. Ya Pak Bupati, pemirsa, perbincangan soal Sigi masih akan terus menarik. Jangan kemana-mana, tonton terus acara ini, podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pak Bupati, bagaimana bisa Sigi dengan PAD 50-an miliar ya kalau tidak salah, 50 sekian ya. Sekarang berapa PAD-nya? Kemarin itu 150 sebelum gempa. Iya, setelah sekarang gempa turun lagi. Kemarin yang pada saat gempa awal itu tinggal 50 lebih, sekarang sudah agak mulai naik sedikit. Naik lagi? Hampir 100 miliar. Ya, bisa dengan 100 sektor memang, andalannya? Ya, kalau kita melihat langsung ini Pak, ya ruang-ruang wisata kan belum terbuka. Kemudian kawasan-kawasan lainnya, mungkin ya pajak-pajak yang antara lain yang memang lagi kita dorong baru-baru ini misalnya yang terkait dengan Sutet yang baru-baru ini itu kita yang tidak pernah. Alhamdulillah kita perjuangkan kemarin kita dapat hampir kemarin itu sekitar 2 miliar lebih kalau tidak salah. Ya per tahunnya ini juga menjadi ruang baru kita. Kemudian di samping itu ya mungkin ada rumah makan, hotel dan pajak-pajak lainnya yang memang. Tapi alhamdulillah ini di tahun ini ada terjadi peningkatan.
Ya. pasti terjadi peningkatan. Ya, Pak Bupati, dari visi yang ada, kemudian bagaimana membreakdown, misalnya Sigi Masagena, Benar. Sigi Hijau, Makasih dan Sigi Religi. Kalau soal infrastruktur tadi kan Ya, sudah, ya. Insya Allah di akhir masa jabatannya Bapak di periode kedua akan ada hadiah untuk masyarakat Sigi, ada jalan yang tembus kiri kanan semua itu. Kemudian ada kantor bupati dan kantor DPR serta beberapa kantor yang lain. Sekarang dengan program Sigi Masagena, kemudian Sigi Hijau dan Sigi Religi. Karena saya rasa ketiga program ini juga cukup bagus, misalnya agar masyarakat Sigi itu tidak terulang lagi, misalnya kejadian-kejadian masa lalu, perkelahian antar kampung yang begitu masif. Benar, Pak. Ya. Oke, makasih banyak ini Pak Kamil sekali lagi. Jadi terkait dengan program ini, program inovasi kami antara lain Sigi Masagena, Sigi Hijau dan Sigi Religi. Kenapa Sigi Masagena? Karena memang terus terang angka kita ya di 12, sekian angka kemiskinan kita kemarin. Ini coba mulai pelan-pelan kita coba dorong bisa sampai turun ke bawah. Alhamdulillah ada perbaikan, itu yang pertama. Masuk ke program ini. Yang kedua Sigi Hijau. Sigi Hijau terkait dengan kawasan kita. Karena kawasan kita kawasan konservasi dan lindung, otomatis kita harus menjaga kawasan ini tapi tidak meninggalkan nilai ekonomi. Kemudian Sigi Religi. Sigi Religi ini penduduk kita Muslim Kristen ini jumlahnya sangat-sangat tipis, Pak. Jadi ini juga perlu didesain bahwa kita memberikan ruang kepada keluarga kita Muslim dan Kristiani untuk sama-sama saling mendorong penguatan ibadahnya. Nah, kembali ke program Masagena. Program Masagena ini Pak, dari angka yang ada, angka masyarakat yang memang tidak mampu. Pertama, ada yang sudah dibiayai oleh BPJS. Nah, yang belum dibiayai BPJS ini jumlahnya juga ya lumayan banyak, apalagi dia masuk di masyarakat miskin ekstrim. Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Bagaimana caranya? Caranya karena memang ini menjadi tugas kami, tugas negara. Tentu ada dana kelebihan kemarin, misalnya pertama PJU kami pertama-tama ini di masa Pak Aswadin setelah kami itu hampir 16 miliar naik sampai 24 miliar per tahun kami bayar menyelesaikan hanya lewat dana APBD yang kami buang. Terus di masa itu saya coba komunikasi dengan Kadis Pendapatan Badan Pendapatan kemarin karena beliau yang menangani listrik Pak Nuim Hayat. Kita coba desain bagaimana caranya menghemat energi yang ada ini. Akhirnya ada beberapa perusahaan kita coba langsung ke PT Solarens kemarin yang ada di Bandung. Alhamdulillah ada strategi pergantian mata lampu hampir 5.600 lebih di Sigi. Semua total kita ganti Pak di 2019 pasca bencana. Karena ini memang menyisakan utang yang begitu besar. Nah, alhamdulillah satu tahun itu satu bulan 1,9 miliar, 1 miliar 900 juta. Kalau saya bulatkan satu bulan itu berarti 2 miliar kali 12 berarti 24 miliar per tahun APBD kita bayar. Nah, setelah kita ganti semua mata lampu yang ada, alhamdulillah ini dia menurun menjadi 196 juta. Katakanlah saya bulatkan lagi dia 200 juta per tahun kali 12 hanya 2,4 miliar. Ada saving kami sekitar 20 miliar lebih. Nah, uang inilah yang kami dorong di program Masagena tadi. 6 miliar untuk masyarakat yang memang di luar tanggungan BPJS. Misalnya yang sakit berat, yang tidak mampu, misalnya kan ada biaya rumah sakit sampai 60 kalau operasi tumor Pak. Ini kita sudah alami, sudah bawa, sudah banyak. Kami kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar, MOU, sehingga pasien-pasien kami yang ada ini kalau dia sakit berat kita kirim ke Makassar dengan cara pendamping dari keluarga satu orang dan pasien dan bidan. Semua ini ditanggung oleh uang program Masagena tadi, itu gratis, tidak dibiayai. Nah, kita kembangkan lagi baru-baru tahun ini menjadi sebuah inovasi lagi, menjadi kartu ATM BNI bersama BNI. Jadi kartu ini, kartu Masagena namanya dengan BNI, tidak ada uangnya, tapi banyak uangnya. Tidak ada uangnya dalam artian tidak ada isi uang dalam kartu, tapi ketika ada yang sakit, berapapun dia bisa bayar. Puluhan juta pun bisa dia bayar, sampai 100 juta bisa dia bayar. Kenapa? Karena ini memang uang hak untuk mereka. Ya, pola ini yang coba kami bangun di Sigi terkait dengan program Masagena, sehingga alhamdulillah setiap tahun kita dorong 6 miliar untuk program Masagena ini di Dinas Kesehatan. Kemudian ada lagi yang namanya KUR 0%. Nah, KUR 0% ini terilhami pada saat bencana dan di masa pandemi. Saya mendorong penguatan KUR 0% ini kepada masyarakat petani, peternak,
dan lain sebagainya. Nilainya antara lain mulai dari pinjaman 5 juta, 10 juta, 15 juta, sampai 20-25 juta. Untuk siapa? Masyarakat yang memang mau mengembangkan usahanya tapi tidak diberikan beban bunga. Beban bunganya ini ditanggung oleh Pemda. Jadi caranya 0% ini misalnya kita dorong uang ini di Dinas Koperasi kemarin itu sekitar 2-6 miliar. Nah, uang inilah yang menjadi pinjaman masyarakat akan diberikan kepada masyarakat tetapi melalui verifikasi Dinas Koperasi dan Bank BNI. Nah, terus ada lagi yang namanya hibah. Hibah kepada masyarakat yang memang jualan misalnya nasi kuning, kue-kue biasa itu 1.500.000. Nah, 1,5 ini tidak dikembalikan. Jadi gratis kepada mereka tetapi dikawal oleh Pemda dalam bentuk dalam bentuk pengawalan dari Dinas Koperasi yang setiap bulan mereka selalu mengaktifkan menyampaikan laporan ini. Nah, ini sementara berproses. Nah, kemudian program Masagena lainnya misalnya masyarakat yang tidak mampu karena di sini Muslim Kristen kita dorong 20 orang ke pesantren tamat SD, 20 orang Kristiani ke Bala Keselamatan. Ini sekolah. Kemudian yang tamat SMA, 20 orang Muslim ke sekolah. Misalnya kita kerjasama dengan Al-Herat. Kemudian 20 orang Kristiani kemarin dengan UNTAD, kemudian ada juga dengan Al-Herat. Nah, ini yang kita coba semua ini ditanggung oleh biaya program Sigi Masagena dari APBD yang ada. Ditambah lagi insya Allah ya ke depan tahun ini masih kita coba dorong kemarin per satu tahun 1 miliar untuk yang sekolah dari pesantren Sigi ke Al-Ahqaf ataupun pesantren lainnya yang di luar dari Indonesia. Nah, ini setiap tahun kita dorong 1 miliar, tahun depan 2 miliar, tahun depannya lagi ada masa jabatan 3 miliar. Sudah berapa banyak pelajar-pelajar yang dari Sigi yang didorong keluar? Keluar, ya. Yang untuk tahun ini kita baru mulai tahun ini itu ada sekitar 3 tambah 4 ada 7 rencananya tahun ini. Karena memang di sana testingnya ketat Pak. Jadi memang yang tidak memenuhi syarat karena dia akan sekolah di Yaman di Al-Ahqaf. Kemudian satu kecamatan satu dokter. Satu kecamatan satu dokter. Jadi tahun ini ada 5 yang di Universitas Al-Herat. Itu memang masyarakat tidak mampu. Memang masyarakat yang memang tidak punya kemampuan ekonomi tapi punya kemampuan kapasitas berpikir dan dia intelijensinya bagus. Ini kita dorong. Alhamdulillah tahun ini 5 yang lolos seleksi kemarin dan ini kita biayai dengan program Masagena tadi. Luar biasa Pak Bupati Sigi. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tonton terus acara ini podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pak Bupati, selain menyekolahkan anak-anak dari tingkat SMA kemudian ke perguruan tinggi, mungkin investasi ke sumber daya manusia dalam rangka mengupgrading ASN yang ada. Sudah berapa banyak ASN yang ada di Sigi itu yang dicoba misalnya dari S1 ke S2, S2 ke doktor, kemudian dari yang ada di Sigi kemudian di drop untuk ke pusat agar tahu perkembangan yang dari sana. Nah, memang kalau untuk program secara khusus kami untuk mereka ke pusat itu tidak ada. Itu yang pertama. Namun dalam rangka peningkatan kapasitas itu ada. Misalnya kalau yang dokter ini di kita ini mungkin sekitar baru 4 kalau nggak salah, termasuk wakil bupati sendiri. Pada saat itu sebelum dia jadi wakil bupati. Kemudian ada program-program kami juga di peningkatan kapasitas khususnya yang rata-rata ini tenaga guru, tenaga kesehatan. Kalau administrasi ini ada tapi mereka tidak lewat tugas belajar. Yang tugas belajar itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kenapa? Dalam rangka penguatan sumber daya ASN ini khususnya untuk kesehatan ini juga sangat penting dan perlu. Kenapa saya bilang kesehatan sangat penting dan perlu? Karena apalagi Sigi ini kan kawasannya begitu luas dan jauh. Nah, di satu sisi kapasitas orang untuk melayani para masyarakat ini juga harus juga punya keilmuan yang sangat penting juga. Nah, itu sehingga kami mendorong mereka sekolah. Misalnya kalau mereka akper, kita lanjutkan lagi mereka ada kerjasama kemarin yang ke Jawa, saya lupa. Ada di Kediri, kemudian bidan juga seperti itu. Nah, kemudian dokter yang banyak juga Pak, yang ambil keahlian. Nah, guru itu rata-rata di UNTAD. Itu yang kita dorong juga sama-sama. Oke, Pak Bupati, kita bisa jeda. Boleh Pak Bupati silakan minum dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana.
tonton terus acara ini, podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pak Bupati, kita agak rileks sejenak. Ya. Pertanyaannya, misalnya, kenapa Pak Iwan Lapata ini mau jadi bupati? Di Sigi lagi. Dengan daerah yang begitu banyak persoalan, minus sumber daya yang ada. Benar. Karena setahu masyarakat di sana, karir pegawai negerinya kemarin cukup bagus. Iya, amin. Terakhir kepala BKD Donggala kalau tidak salah. Iya, siap. Tapi begitu dari karir pegawai negeri beralih ke karir politik, ada satu misalnya sang pengabdi, satu jiwa. Itu yang mendasari lahirnya sang pengabdi satu jiwa itu apa? Iya, makasih banyak ini Pak. Jadi pertama satu jiwa itu sebenarnya kan bagian dari, kalau secara harfiahnya jiwa itu adalah bagian dari roh badan misalnya. Tapi kalau dari secara singkatan jaringan Iwan kemarin. Tapi ada nilai yang paling penting di sini bahwa masyarakat, dalam artian saya membangun hubungan pertemanan dulu dengan kami sesama yang pada saat ingin maju. Kenapa saya ingin maju? Pertama tentu ya katakanlah ada masalah. Ketika saya berkunjung ke tempat-tempat di Sigi waktu itu, karena saya waktu itu aktif di kegiatan bola kaki, kemudian berkunjung, mereka sampaikan biasa ya, bukan juga mengeluh, tapi mereka menyampaikan, Pak, kami notani, bahasa kailini Pak, notani. Terus, aduh, nanda samuni, mengalihan traktor dari kelompok, kalau kita mau cari itu harus dekat dengan kekuasaan. Sementara kita tidak dekat dengan kekuasaan. Terus begitu juga ternak, kita mau beternak, ada bantuan, tapi yang nikmati ini hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan. Nah, saya terilhami dengan ini bahwa ya andaikan saya nanti punya ruang misalnya, sehingga ada program saya itu Pak, 150 hand tractor unit per tahun gratis ke masyarakat petani, 1000 ekor ternak gratis setiap tahun sampai hari ini. Itu terilhami dari situ. Nah, kemudian nilai yang paling besar dari semua ini seperti yang saya dapatkan di lingkup masyarakat ini adalah sebuah pengabdian. Pengabdian ini sebenarnya adalah sebagai kepuasan batin sebenarnya. Artinya begini, biasanya kalau kita ada ketika kita mau menolong orang, ada biasanya orang itu betul-betul ingin betul ada sesuatu yang harus diselesaikan, namun tidak ada ruang yang dia dapatkan. Tiba-tiba dia ketemu sama saya misalnya. Nah, di ruang inilah walaupun hanya seberapa saya bisa berikan, nah ini menjadi sebuah kepuasan tersendiri, tidak bisa dinilai dengan apapun itu Pak. Nah, begitu juga saya rasakan berarti kalau kita mampu ya minimal ada rasa pengabdian kita kepada orang-orang kecil ini. Nah, ini yang pasti tidak ada ukurannya dengan apapun dibayar. Ada kepuasan batin tersendiri. Nah, sehingga saya di dalam singkatan setiap saat saya bilang ya berarti hidup ini adalah sebuah pengabdian, baik di pemerintah ya mungkin termasuk keluarga dan masyarakat yang ada. Nah, pengabdian ini sangat penting karena dia tanpa batas, maksudnya itu ikhlas, tulus. Nah, ini mungkin yang paling penting. Nah, mungkin sehingga tentunya saya punya mimpi seperti orang-orang yang punya mimpi dan sudah menjadi kenyataan mimpi itu. Mungkin seperti itu. Ya, Pak Iwan. Ini kan sang pengabdi satu jiwa ini luar biasa. Dia punya Dia punya magnet itu sangat luar biasa. Amin. Sang pengabdi satu jiwa berhasil mengantarkan Bapak ke ya, benar Pak, tahta Bupati Sigi. 2 periode terakhir. Ya, benar Pak. Kemudian kelihatannya ini jangan hanya berakhir di sini. Amin. Kan hingga akhir 2024 periode kedua itu selesai. Sementara sang pengabdi satu jiwa ini akan terus. Jadi misalnya sekarang lagi rame misalnya Iwan Lapata mengabdi untuk Sulawesi Tengah. Amin. Apakah ini lanjutan dari sang pengabdi satu jiwa setelah sukses di Sigi, kemudian akan menuju ke ruang lingkup yang lebih besar lagi? Oke, makasih banyak ini Pak Kamil. Memang benar bahwa sama saya sampaikan tadi, tentu setiap pemimpin punya mimpi. Mimpi seperti katakanlah Pak Gubernur sebelumnya Pak Longki Janggola, 2 periode jadi bupati, punya mimpi menjadi gubernur. Alhamdulillah itu terkabul. Pak Rusi Masura juga beliau punya mimpi. Nah, tentunya saya juga sebagai anak muda, sebagai orang Sulteng, ya tentu orang Palu misalnya, orang Kaili, ingin mengabdikan diri kepada tanah Sulteng ini tentunya. Terus
kita tidak berhenti sampai sini, maksudnya pengabdian ini dalam artian ya ingin memberikan ruang yang terbaik untuk Sulawesi Tengah. Kenapa harus ada? Bukan karena persoalan kekuasaan, tapi ada hal yang paling penting ini Pak. Sulawesi Tengah ini sangat kaya. Kenapa? Sulawesi Tengah ini terdiri dari beberapa kawasan-kawasan antara lain agribisnis, termasuk pertambangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang paling penting barangkali, bahwa sumber daya alam ini dimanfaatkan benar-benar untuk kekuatan ekonomi rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, kunci untuk mengelola ini adalah pemerintah. Bukan berarti swasta tidak bisa, tapi kerjasama pemerintah dalam hal ini birokrasi dengan swasta ini harus seiring sejalan. Nah, misalnya dalam rangka menyikapi IKN ini, sebenarnya ini sangat luar biasa. Minta maaf tanpa menggurui ini Pak, tapi saya pikir ini sudah ada semua dibuat oleh Pak Gubernur kita, Pak Longki dan Pak Risma sudah. Tetapi ada blueprint Sulawesi Tengah memang yang harus didesain dengan baik. Dalam artian bahwa blueprint Sulawesi Tengah ini nanti siapapun nanti yang akan jadi gubernur ke depan ini menjadi patron. Misalnya begini, katakanlah kita bangun macam ruang pewilayahan komoditas. Nah, di Sulteng ini memang sudah terdiri dari ruang-ruang itu sudah ada, tapi belum ditetapkan dalam bentuk peraturan ataupun. Misalnya kawasan Donggala, dia masuk kawasan apa? Pewilayahannya apa dia? Peternakan perkebunan kah? Kemudian kawasan Sigi masuk ke ruang apa? Kemudian kawasan pertambangan ini di wilayah mana? Nah, ini mungkin desain ini harus dibuat Sulawesi Tengah ini ya, blueprint supaya kita terarah pembangunannya, terkontrol. Misalnya jadi tidak setelah ganti gubernur yang tidak, pertama larinya ke sana, sekarang larinya ke sini. Harus ada patokan khusus ya. Kemudian terkait dengan 100 miliar tadi, sebenarnya minta maaf juga tanpa menggurui. Ini konsep ini sangat baik dari Pak Gubernur. Mungkin belum terrealisasi, sudah, tapi mungkin desainnya misalnya kita buat tahapan. 100 miliar ini kan di kita kan 12 kabupaten, satu kota. Berarti 1,6 per satu tahun dulu kita dorong pelan-pelan. 100 miliar ini 6 kabupaten dulu. Kita buat pewilayahannya. Apa yang didorong di sana? Apa yang dibuat sana? Ya, prioritas. Tahun depan 6 lagi. Kan uang itu kan 600 juta, 600 miliar. Tidak terlalu besar. Nah, kalau makanya saya bilang tadi desainnya ini baik, kemudian perencanaannya ini terstruktur, terarah, saya yakin sekali lagi ini baik. Pondasi Parusima sudah sangat baik Pak. Ya, mungkin sudah ada tapi mungkin belum dilaksanakan. Tapi saya yakin Pak Gubernur lebih luar biasa lagi. Tapi saya menyimak pikiran-pikiran beliau itu sangat-sangat baik. Namun kalau itu dibuat tindakan lebih cepat, per tahun saja dia buat 600 miliar, 6 kabupaten. Nah, terus ada yang paling menjadi kekuatan. Nah, saya ingin bahwa Sulawesi Tengah ini kan Kota Palu ini menjadi tumpuan besar. Nah, ini yang memang harus dikelola dengan baik. Terus apa desainnya? Nah, konsep kota jasa yang ditanamkan oleh Pak Hidayat kemarin itu sudah sangat baik. Dan memang ini terhenti. Nah, harapan kami kemarin ini yang harus bergerak lebih cepat dan lebih ditambah lagi. Tapi mungkin masing-masing pimpinan punya konsep. Tapi pemerintah dalam hal ini provinsi menjadi desain keseluruhan sebenarnya. Nah, ini yang paling penting sehingga apapun itu pasti akan baik. Nah, kemudian yang lain lagi nih Pak, apalagi persoalan tambang. Minta maaf sekali lagi, saya tidak anti tambang, tidak. Tapi memang desain kawasan, manajemen lingkungan, ruang hijau ini harus didesain dengan baik sehingga kita tidak akan menyimpan bom waktu kepada anak cucu kita. Artinya konsep Pak Gubernur sekali lagi sudah sangat baik. Artinya beliau mendorong bahwa ruang-ruang tambang ini dijadikan ruang ekonomi masyarakat dan CSR-nya itu bisa mendapat penilaian yang terbaik, angka penambahan PAD untuk Sulteng. Tapi juga kalau kita salah mengelola ini, itu misalnya kemarin terjadi persoalan. Bapak usulkan misalnya dongi-dongi itu harus ditutup ya? Ditutup ya. Saya sampaikan kemarin ditutup, kenapa? Karena memang pengelolaan tambang yang ada itu tidak melakukan penguatan manajemen lingkungannya Pak. Artinya para pekerja yang tidak di training, tidak dilatih, tidak diolah kapasitasnya sehingga mereka menambang saja, pokoknya asal dapat uang. Nah, minta maaf, tentu masyarakat yang akan jadi pekerja, kita ingin masyarakat pekerja ini bisa mendapat nilai kesejahteraan di situ. Kemudian pemerintah menjadi media untuk perusahaan yang ada, tidak apa-apa. Artinya kita olah dengan baik sehingga nantinya kekuatan tambang ini menjadi kekuatan pendapatan daerah dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kita lihat di Parigi kemarin, saya coba berjalan ke sana. Sebenarnya ini baik kalau diolah, tapi
begitu kita lihat sangat luar biasa. Alat berat di sana bekerja, kemudian kalau dia bekerja secara manajemen mungkin bagus, tapi tidak secara itu, kan kasihan masyarakat menjadi imbas. Kemudian pemerintah lagi yang bekerja keras menutupi semua kekurangan-kekurangan itu. Iya, luar biasa, luar biasa ide dan pemikiran Pak Bupati. Iya, makasih Pak. Dan masyarakat di sana tentunya nanti menilai mana yang figur yang lebih pas untuk Sultan ke depan. Amin, amin, amin. Ikhtiar itu terus dilakukan. Amin, amin, insya Allah. Kemudian Pak Bupati, kita beralih lagi ke tugas Bapak di Sigi. Iya. Mengingat masih terjadi terus-menerus bencana alam di Sigi. Iya, benar. Program mitigasi itu apa yang dilakukan? Iya, program mitigasi ini kita menyusun kemarin FRB, forum FPRB, penanggulangan risiko bencana. Dan memang Pak, ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Di sini harus terkoordinir pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Kenapa? Kalau kita hanya mengurus seketika ada bencana kita tambal, tahun depan muncul lagi semua titik seperti itu. Nah, harus ada seperti saya sampaikan tadi, desain kawasan yang memang menjadi persoalan kewenangan ini menjadi alasan berat juga karena kewenangan pusat, kemudian dananya memang besar di sana. Nah, harusnya ya minta maaf, harus seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ada blueprint, desain besar kita, mana kawasan-kawasan yang rawan bencana, melalui pemerintah provinsi, ya bukan mengusul tapi sudah mendesain ini, tentu dikomunikasikan dengan pusat agar kita membangun satu kaligus. Contoh misalnya kemarin itu sudah baik tapi belum terus. Misalnya pembangunan batu gajah di sepanjang Sungai Palu. Ini sudah sangat baik Pak. Tapi hanya sampai di ujung Sidondo. Saya ingin ini terus sampai ke ujung. Nah, desain ini sebenarnya sudah ada. Nah, semua kawasan wilayah sungai ini yang dikelola, ditata sehingga bisa terbentuk dengan baik, direncanakan dan dikerjakan. Nah, misalnya di kita karena dia hanya sepotong-sepotong tapi sudah luar biasa juga di Bangga. Di Bangga ini Sabodam dibuat Pak. Ini sangat baik, saya berterima kasih dengan pemerintah pusat. Sabodam Bangga, kemudian wilayah Sungai Miu semua sampai ke ujung Salua dibuat sabodamnya. Kemudian insya Allah tahun ini alhamdulillah untuk Rogo juga akan masuk, di Poi sudah dibuat sabodamnya dan semua kawasan. Nah, harapan saya tidak hanya sepotong-sepotong tapi spotnya satu kaligus semua, dan bukan hanya di Sigi. Di mana kawasan-kawasan bencana, desain ini memang harus dibuat. Terus desainnya di mana? Minta maaf, pemerintah provinsi membuat desain ini, kemudian ini yang harus dibicarakan dengan pusat. Saya yakin bisa, apalagi ada kekuatan DPRD kita di provinsi dan pusat. Kita duduk bersama satu meja, kita mengawal ini langsung ke Kementerian PUPR. Ini hanya secara teori Pak ya, tapi teori ini kami sudah praktekkan, itu bisa ketika ada komunikasi terbangun. Secara teknis administrasi itu tidak bisa, tapi secara politis bisa. Kadang-kadang politis ini bisa menjungkirkan semua urusan ini. Kalau administrasi tidak bisa, teknis, tapi ketika ada keputusan politik, kadang-kadang ini bisa diakomodir. Nah, ini mungkin ruang-ruang ini yang bisa harus dibangun terus barangkali Pak. Oke, Pak Bupati, sangat menarik perbincangan ini. Anda jangan kemana-mana, terus tonton diskusi ini di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pak Bupati, di akhir perbincangan ini sangat menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Bupati. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat yang ada di luar sana, baik warganya Bapak sendiri yang ada di Sigi maupun orang Sulawesi Tengah umumnya. Makasih banyak ini Pak. Kami sekali lagi saya berterima kasih banyak dengan podcast 68 yang sudah bisa menghadirkan saya, sehingga ada hal-hal yang belum diketahui bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Kemudian kepada seluruh masyarakat Sigi khususnya, tentu kita harus banyak bersabar khususnya wilayah-wilayah yang terkena bencana, bersabar dan tidak terprovokasi. APBD Kabupaten Sigi ini sangat terbatas. Kemarin saya melihat di video lagi ada penanaman pohon pisang yang ada di jalan. Saya pikir tidak apa-apa, wajar dan lumrah. Tetapi ada yang mungkin yang belum diketahui. Anggaran pembangunan jalan kita ini sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Hanya mungkin sekitar 30 miliar lebih kalau sampai. Nah, sisanya ke belanja lainnya. Nah, tentunya kami mendorong dulu yang prioritas. Bukan berarti yang lainnya itu tidak. Kalau keinginan saya, kalau keinginan dan mimpi ini, semua jalan ini kita bangun. Tapi apa daya, APBD terbatas. Itu yang pertama. Kemudian tentu kami selalu memaksimalkan anggaran lewat hal-hal yang prosedur.
misalnya melalui usulan, kemudian kami kuatkan usulan ke DPRD, kerjasama ini harus ada sehingga ada penetapan hasilnya. Dan tentunya di masa-masa yang sulit beberapa tahun ini kita sudah lewati, kemudian alhamdulillah sampai hari ini insya Allah kita terus bisa bergerak dengan baik. Tentunya saya berharap bahwa mari seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, Kota Palu yang terdekat, mari kita bantu pemerintah, kemudian pemerintah juga tentu memberikan hal yang terbaik. Artinya pemerintah harus terbuka dan transparan. Ya seperti yang coba kami dorong di Sigi juga, ketika ada aksi ataupun apa, ya kami tidak meninggalkan aksi itu, tapi kami membangun komunikasi, kami undang, kita konsultasi apa yang harus dilakukan dalam artian yang berkaitan dengan tuntutan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin yang paling penting, sekali lagi pemerintah, masyarakat, swasta, kemudian dan kampus dan semua yang ada, termasuk media massa menjadi bagian dari kebersamaan ini, karena tanpa hubungan-hubungan ini, yakin apa yang kita inginkan tidak akan bisa tercapai dan terwujud. Sekali lagi terima kasih Pak Kamil Badrun yang sudah mengundang kami di sini, dan tentu saya berbangga. Kenapa? Saya hanya melihat selalu di YouTube. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir langsung di sini. Terus membangun daerah ini. Saya tahu Pak Kamil Badrun adalah orang yang memang selalu mengawasi ruang-ruang pembangunan di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Sigi. Makasih banyak lewat media. Ya Pak Bupati. Pemirsa, itu tadi bincang kami dengan Bupati Sigi. Apa yang disampaikan tadi patut kita cermati, kita dengarkan, kemudian kita tunggu apa yang disebutkan Pak Iwan tadi akan menjadi realitas. Amin. Dalam 1-2 tahun terakhir. Amin. Sang pengabdi satu jiwa. Amin. Akan mengakhiri tugas 2 periodenya di Kabupaten Sigi. Amin. 2024. Iya. Kemudian seorang Iwan Lapata dengan tagline Sang Pengabdi Satu Jiwa akan melanjutkan ikhtiar politiknya untuk mengayomi masyarakat Sulawesi Tengah. Amin. Demikian sahabat sekalian di mana saja Anda berada, tonton terus kami di acara berikutnya. Terima kasih banyak Pak Iwan sudah sampai di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Luar biasa. Oke, Kak. Terima kasih banyak.